Bismillahirrahmanirrahim. Kita bicara bagaimana wal fajar. Kalau fajar, apa yang kita lakukan? Ini daripada duha sampai zuhur. Siapa yang dapat memperhatikan waktu ini dengan baik, kerja di dunia, dia akan menjadi manusia terbaik di muka bumi. Tengok hari ini, semua bangsa, semua negara, semua masyarakat yang dapat mempergunakan waktu duhanya dengan betul, tanpa bermain-main, dengan positif, dengan kesungguhan, dengan kepengurusan yang baik, dia akan masyarakat yang sukses di dunia. Ini sunnatullah. Bakiru fi talabi rizki. Berpagi-pagilah kamu, kata hadis Nabi. Dan sampai waktu duha yang terlepaskan. Karena waktu yang penting dalam berbuat sesuatu. Waktu duha. Nah, kita disebut untuk bekerja dengan baik pada waktu siang. Kita khalifah di muka bumi, kita dah bicara. Waja'alna nahara ma'asya. Menjadikan nahar itu ma'asya. Siang itu tempat berkehidupan. Ma'ash, tempat cari ma'isyah, kehidupan. Allah telah takdirkan, Anda telah bagi waktu. Siang Anda bekerja, malam Anda untuk istirahat, dan Anda bermunajat. Karena di setiap waktu ada kewajiban-kewajiban. Dalam konsep Islam, setiap waktu itu ada kewajiban-kewajiban. Waktu sholat, kewajiban sholat. Setelah sholat ada kewajiban yang lain. Setelah sholat kewajiban bekerja. Kemudian ada kewajiban untuk istirahat. Semua itu kewajiban, kewajiban demi kewajiban. Maka kita menjalani hidup adalah menjalani kewajiban-kewajiban. Kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri kita, kewajiban kepada masyarakat, kewajiban kepada keluarga. Hidup ini adalah menjalani kewajiban demi kewajiban. Kenapa dalam hadis mengatakan mencari rezeki itu kewajiban? Talabul halali wajibun ala kulli muslimin. Hadis Tabrani, wajib. Jadi ada kewajiban. Habis kewajiban salat subuh, kewajiban bekerja. Habis kewajiban bekerja, ada kewajiban salat zuhur. Habis itu ada kewajiban-kewajiban lagi. Baru di antara kewajiban-kewajiban ada hal yang sunat sebagai pelengkap. Tapi ada kewajiban-kewajiban harus didahulukan. Maka kenapa talabul halali faridatun ba'dal faridah? Harus mengatakan mencari yang halal itu kewajiban setelah kewajiban salat yang fardu. Sebuah kewajiban kepada Allah, kewajiban kepada diri kita, kepada masyarakat. Jadi jangan anggap kerja itu bukan kewajiban. Tak ada pemisahan dunia akhirat. Dunia itu untuk akhirat. Hanya niatnya tadi kewajiban salat untuk Allah, kewajiban kerja pun untuk Allah. Maka kita Imam Syaibani mengatakan inna Allah farada 'alal ibad al-iktisab li talabil ma'ash. Allah mewajibkan hambanya untuk bekerja mencari rezeki. Untuk apa? Liyasta'inu bi ala ta'atillah, karena dengan kewajiban rezeki tadi kita dapat beri taat kepada Allah. Untuk salat diperlukan kesehatan. Untuk salat diperlukan kekuatan. Kesehatan harus dengan makanan yang baik. Makanan baik harus dengan makanan yang halal. Maka berarti mencari makanan halal juga untuk melakukan ibadah kepada Allah. Maka semua menjadi ibadah. Ini kewajiban. Karena dalam ayat mengatakan wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira. Dalam surah Al-Jumu'ah. Carilah rezeki kepada Allah dan ingatlah Allah, zikir dan bekerja. Maka mencari harta itu sababun lil ibadah, jadi sebab untuk beribadah. Jadi ini konsep kita melihat adalah kewajiban-kewajiban. Jadi kerja itu ibadah, kerja itu wajib. Mencari rezeki itu ibadah dan wajib. Kalau lebih wajib daripada hal yang sunat. Kalau gara-gara sunat Anda tidak bekerja, salah. Talabul halali faridatun ba'dal faridah. Siapapun yang bekerja, niat ini wajib, ini perintah Allah. Saya kerja karena perintah Allah. Dan saya kerja dengan petunjuk Allah. Dan saya kerja mencari ridha Allah. Maka dia jadi ibadah. Karena ibadah itu motivasinya untuk Allah. Cara kerjanya ke petunjuk Allah, tujuannya ridha Allah. Apapun dilakukan, niatnya karena Allah, kerjanya ikut petunjuk Allah, dan tujuannya menjadi ridha Allah, itu ibadah. Karena ini hari ini banyak kita disalahpahami. Kita ada otak kita otak sekuler. Apa otak sekuler? Sembahyang itu ibadah, kerja itu bukan ibadah, itu otak sekuler namanya. Otak pemisahan. Kita pisah-pisahkan antara kerja dan ibadah. Dan jangan sampai ada pemisahan sedikit pun dalam konsep ini. Karena semua ibadah kepada Allah. Dalam hati, saya ini bekerja ini ibadah dan wajib. Maka kalau wajib tidak bisa main-main. Tidak bisa asal-asalan. Tidak bisa hanya jalan-jalan. Karena banyak orang kerja tuh tapi jalan-jalan, nggak kerja betul, ya main-main kerjanya. Ya, sama dengan Anda sholat main-main. Berarti disiplin tuh ketaatan. Kerja keras tuh adalah khusyuk. Kalau Anda ibadah khusyuk, kerja juga harus khusyuk. Khusyuk kerja dengan sungguh-sungguh. Karena kerja itu ibadah. Innallaha yuhibbu ayyandura asrat ta'bi fil 'abdi idza amila, dalam sebuah hadis. Allah sangat suka, Allah sangat cinta melihat
kesan capek pada seorang hamba kalau bekerja. Allah cinta itu. Berarti kebalikannya, Allah tidak suka pada orang yang kerja asal-asalan atau main-main. Ini cara kerja. Karena kita lihat kadang-kadang ada orang khusyuk sholat, kerja main-main. Ada yang kerja sungguh-sungguh, sholatnya main-main. Dua-dua salah. Yang betul sholatnya khusyuk, kerja betul sungguh-sungguh. Karena dua-dua ibadah, dua-dua Allah lihat, dua-dua Allah nilai. Ini konsep dalam bekerja. Akharuna yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah. Sebagian orang ada yang mencari rezeki di muka bumi. Sebagian orang ada yang berperang jalan Allah. Allah meletakkan kalimat mencari rezeki dan berperang jalan Allah seimbang dalam satu ayat yang sama. Sehingga apa kata Umar bin Khattab? Ma min maudi'in ya'tinil maut fi ahabbu ilayya min mautin atawassaku fi li ahli ubi'u wa ashtari. Tidak ada tempat yang aku lebih suka di mana aku akan mati di tempat tersebut daripada pasar tempat aku berjual beli untuk menghidupi keluargaku. Kenapa? Karena hadis mengatakan at-tajir as-saduq, peniaga yang jujur, orang bekerja dengan sungguh-sungguh. Yuhsaru yaumal qiyamah masiddiqin wasyuhada, akan dibangkitkan Allah pada hari kiamat nanti bersama golongan orang-orang yang siddiq dan syuhada dalam peperangan. Hadis Tirmizi. Karena orang taat bekerja atau peniaga itu juga sama aja orang berjuang di jalan Allah. Kenapa? Melawan dosa, melawan godaan dunia, melawan untuk menipu segala macam itu bukan mudah. Jihadun nafsi ka'at-tajir as-saduq. Tetapi kalau Anda berniaga kata Nabi, kalau Anda menjual kain, Anda harus diterangkan kepada pembeli Anda kain itu daripada A sampai Z lengkap, jangan sampai ada yang kurang. Kalau Anda ada kelipatan yang koyak di satu lipatan, Anda tidak terangkan, Anda sudah menipu dia. Itu baru bertajir as-saduq, peniaga yang jujur. Maka Nabi pernah inspeksi pasar satu hari. Nabi masuk ke pasar, ada orang tukang jual gandum. Nabi masukkan tangan Nabi ke tempat gandum yang dijual. Dan Nabi terkejut, kenapa di atasnya gandumnya kering, di bawahnya basah? Laisa minna man wasyana. Ini Anda telah menipu kami. Ini bukan umatku. Gara-gara apa? Dia menjual gandum yang kering sama harga gandum yang basah. Harus diterangkan, yang kering ini, yang basah ini dipisahkan. Baru dia betul-betul namanya jujur. Kalau dia masih tidak memisahkan yang kering dan basah, dia tidak jujur. Bayangkan, berapa banyak hari ini orang-orang peniaga tidak jujur. Pakai iklan macam-macam dengan gambar macam-macam. Ternyata waktu tengok, gambarnya nggak tahu. Lain gambar, lain iklan. Gambar cantik, tapi bentuknya nggak baik. At-tajir as-saduq. Hari ini rusaknya dunia karena penipuan peniaga. Ikan supaya segar pakai formalin. Daging campur macam-macam, diinjeksi macam-macam. Rusaknya dunia karena ketidakjujuran peniaga. Rusaknya negara karena ketidakjujurannya kontraktor. Harga 30 dibilang 60. Karena mereka merasa ini dunia, ini bukan dunia, ini ibadah. Kalau Anda ibadah, jangan menipu dalam proyek, jangan menipu dalam perniagaan, jangan menipu dalam kerja, karena ini ibadah. Maka kenapa? Wailul lil mutaffifin. Neraka wil orang yang menipu dalam perniagaan. Bagaimana nipunya? Dia membeli dengan timbangan yang penuh, menjual dengan timbangan yang kurang. Wailun, kata Quran. Neraka wil kalau Anda mengurangi timbangan. Tengok hari ini, berapa banyak orang yang duhanya tidak betul. Untuk itu maka ada sembahyang duha kan, ya Allah kalau rezeki aku di langit turunkan ia, kalau dia jauh dekatkan dia, kalau dia rusak bersihkan dia, kalau dia haram sucikan dia. Tengok, karena sangat banyak godaan-godaan dia menjadi haram. Nyogok itu jujur atau tidak jujur. Hari ini bayangkan, dunia penuh ketidakjujuran. Kawat duha, perhatikan duha Anda. Benar Anda dengan sudah betul atau belum? Karena Allah akan menilai semuanya. Walaili idza saja, dan malam hari yang telah sunyi. Untuk apa? Kemudian untuk ada istirahat tidur, menguatkan badan. Kita jalan malam untuk siang. Juga malam untuk siang ada tahajud, tengah malam munajat untuk ketenangan jiwa. Minta pertolongan, minta puji pada Allah sebelum Anda bekerja besok hari. Kenapa? Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangun malam itu akan lebih berkesan. Membaca Quran, ada sholat, berdoa akan lebih berkesan. Sehingga inna sanulqi 'alaika qaulan sakila, akan berikan kepada Anda kalimat-kalimat yang bernas, yang berat untuk Anda hidup besok dengan petunjuk Tuhan. Akan berikan Anda inspirasi, akan berikan Anda idea besar untuk Anda kerja dengan betul besok hari. Duha Anda terisi dengan baik, menjadi sabhan tawila. Kalau Anda sudah malamnya berjumpa dengan Tuhan, malamnya Anda bermunajat, Allah berikan Anda qaulan sakila, maka innalaka fin hari sabhan
tawilah, maka hidup Anda besok adalah tasbih yang berkepanjangan. Kenapa tasbih? Tasbih dalam kerja, tasbih dalam berusaha, menjadi tasbih Anda. Tasbih menjadi pekerjaan Anda. Bukan Anda kerja dengan tasbih, kesungguhan Anda itulah tasbih. Konsep tasbih yang betul luas. Kenapa? Ada siangnya Anda bekerja betul, tapi dengan persiapan malam yang hebat, persiapan kesehatan, persiapan kejiwaan, persiapan pemikiran. Anda mencari petunjuk Tuhan, Anda hidup dalam petunjuk Allah 24 jam. Bagaimana kita hidup dalam petunjuk Allah 24 jam? Siang dalam petunjuk, malam dalam petunjuk. Baik Anda bekerja dalam petunjuk, beribadah dalam petunjuk, maka semua itu ada hukumnya, hakamnya, dengan niat yang ikhlas. Maka walaili idza saja, pergunakanlah malam dengan penuh kebaikan-kebaikan. Ini konsep mempergunakan siang dan malam. Siang yang betul-betul dengan aktivitas terbaik, siang dengan betul-betul kerja yang keras, siang dengan inovasi. Karena innahu yuhibbul abdil muhtarib, atas sebuah hadis, Allah sangat suka seorang hamba yang berinovasi. Allah sangat suka seorang hamba yang produktif. Allah sangat malas hamba yang malas. Ini konsep hidup. Di pemakaian wal duha wal laili idza saja kita ini belum betul. Siang tidak betul-betul siang, malam pun tidak jadi malam-malam yang betul. Kalau siang dengan petunjuk Tuhan, malam dengan petunjuk Tuhan. Di sela-sela siang ada sholat, di sela-sela malam ada sholat. Supaya Anda langsung berkomunikasi dengan Tuhan, minta ilmu Tuhan, tambahan petunjuk, tambahan kekuatan, tambahan rahmat, tambahan nikmat. Dan yakinlah kalau Anda sudah melakukan petunjuk dengan betul, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, Tuhan Anda tidak pernah meninggalkan Anda, wa ma qala, Tuhan tidak akan pernah benci kepada Anda. Apapun kata orang, apapun masyarakat dihadapi, apapun tantangan di depan Anda, yakinlah ma wadda'aka rabbuka, Tuhan tidak akan meninggalkan engkau.